Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil iman wa arsyadana ila tariqil Qur'an wa faddalana ala sairil makhluqati bil aqli wal bayan. Masya Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Naibul Imam Jakarta Barat yang saya cintai karena Allah, juga staf Niabah Jakarta Barat, para rois dan staf riasah yang saya cintai karena Allah, untuk para asatid yang ada di tengah-tengah kita, diantaranya Ustadz Mitfaullah yang saya cintai karena Allah, ikhwan, akhwat, muslimin, muslimat, Niabah Jakarta Barat yang saya banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, setidaknya negeri yang kita diami ini masih Allah jaga secara zahir dan masih aman. Alhamdulillah. Karena di saat yang sama kita menyaksikan saudara-saudara kita di mana, Pak? Pakistan. Hampir sepertiga negaranya tertimpa musibah banjir bandang yang ribuan orang meninggal karenanya dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Subhanallah. Apalagi dunia secara umum sedang akan menghadapi krisis pangan dampak dari COVID-19. Begitu pula sebenarnya kita di negeri ini aman secara zahir, tapi juga tidak luput karena bagian dari dunia ke depan akan menghadapi juga krisis ekonomi. Apalagi kemarin ya, sudah sama-sama kita rasakan naiknya apa, Bu? BBM ya. Karena dampaknya mau tidak mau ya kita nggak mikirin sebenarnya, tapi dampaknya ya telur yang sudah mahal jadi tambah mahal kan. Taklim yang mestinya 1 liter Pertalit masih 7,5, sisanya bisa buat infak. Sekarang berapa 1 liter? 10.000. Nah, namun para ikhwan, kita sebagai muslim tidak khawatir, karena memang rizki yang Allah berikan tidak tergantung kepada kurs rupiah maupun dolar, tapi rizki yang Allah tetapkan pada hambanya sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah. Nyatanya dari krisis moneter sampai sekarang masih eksis. Anak kita masih sekolah,
Tidak ada di antara kita yang kelaparan berhari-hari. Artinya di sisi lain sebagai manusia boleh khawatir. Tapi saat yang sama kita harus semakin dekat dengan Allah. Yang membuat kita damai dalam hidup ini karena sudah ada yang mengatur hidup itu. Siapa? Allah. Yang menetapkan jodoh Allah. Yang menetapkan rizki Allah. Yang menghidupkan dan nanti mematikan Allah. Jadi yang membuat kita tenang seperti halnya kita tenang ketika di jalan raya, karena masing-masing kendaraan itu sudah ada sopirnya. Ya kan? Kenapa kita lalu lalang di jalan yang ramai tenang? Karena semua kendaraan yang jalan sudah ada sopirnya masing-masing. Ya Pak ya? Ya, coba kalau kendaraan di jalan sendiri nggak ada sopirnya. Takut kan? Nah itulah hidup. Itulah hidup. Bahwa hidup kita di dunia ada yang mengaturnya. Ya kan? Hitung-hitungan manusia, anaknya 2 lebih banyak duitnya karena yang makan cuma 2. Hitung-hitungannya. Kalau yang anaknya 10 lebih sengsara karena yang makan 10. Itu hitung-hitungan matematikanya. Tapi padahal tidak, Allah akan berikan rizki itu sesuai dengan kebutuhan. Nih yang nggak percaya yang tua-tua. Dulu waktu anaknya pada kuliah ngomong tuh sama istrinya, Bu, nanti kalau anak kita sudah pada lulus, uang untuk semesteran bisa kita kumpulin. Kita bisa jalan-jalan ke pantai, kita bisa umroh. Nanti kalau anaknya sudah lulus, begitu anaknya lulus kuliah, loh kok malah macet? Karena memang rizkinya sudah diatur oleh Allah. Makanya kalau hidup ini harus banyak cita-cita. Niatkan. Semakin banyak keinginan baik, Allah akan berikan sesuai dengan kebutuhan. Coba Pak Iwan punya orang tua di rumah, di kampung. Kalau diniatkan setengah bulan atau setengah tahun pulang nengok orang tua, pasti bisa. Tapi kalau sebelum nengok nggak punya duit, nanti 3 tahun nggak punya duit terus. Coba kalau nggak percaya gitu ya. Nah, memang Allah memberi rezeki sesuai dengan kebutuhan. Alhamdulillah. Cuman kita, terutama para umaro, jangan lupa doakan makmumnya. Mudah-mudahan para Iwan semua diberi oleh Allah kesehatan. Mudah-mudahan para Iwan semuanya diberi oleh Allah keluasan rizki. Mudah-mudahan Allah berikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan Allah jadikan dari keluarga kita anak-anak yang soleh dan soleha. Nah itu umaro, doakan makmumnya. Begitu pula orang tua selalu berdoa. Nah, dan juga anak-anak, jangan lupa anak-anak juga doakan orang tua. Kalau bisa 100 kali sehari, alhamdulillah. Kalau cuman sekali, masya Allah, nggak sebanding dengan ibunya yang ngedennya berat itu loh. Kan waktu lahirkan ngedennya, masya Allah setengah mati. Nah, masa doainya cuman sekali sehari kan, masya Allah. Ini mukodimahnya aja berapa menit tuh? 10 menit ya. Para Iwan sekalian, ya. Saya sesuai dengan tema dikasih apa kemarin? Sama ya, menjadi orang tua yang soleh. Nah, ini sebenarnya temanya juga tema PR saya. Karena saya juga belum bisa menjadi orang tua yang soleh. Ya mudah-mudahan kalau kita buka ini, kita bedah ini, itu akan menjadikan dorongan bagi kita
berupaya menjadi orang tua yang soleh, insya Allah. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ini saya ada buku nih, kan Naib tadi ngasih hadiah buku. Naib mana? Nih, yang bisa jawab saya kasih buku. Ini kemarin baru cetak, saya ngisi di Riasa Cibubur. Kemudian juga saya ingin, kenapa kok kalau orang tua ngelihat anaknya nggak sholat itu marahnya luar biasa. Tapi kalau ngelihat anaknya udah kerja nggak infak kok nggak pernah marah. Kan gitu ya. Kalau kita ngelihat orang anak sampai meninggalkan sholat, waduh, merasa berdosa. Tapi ketika kita punya anak dan berpenghasilan mestinya bisa zakat, kok nggak zakat, nggak ditegur, rasanya nggak ada salah. Nah, makanya saya menyusun buku tentang zakat dan sedekah. Supaya apa? Karena ada sama-sama dalam rukun Islam yang 5, sholat, zakat. Zakat itu juga menjadi ibadah yang para nabi sebelum Nabi Muhammad sudah diwajibkan, itu zakat. Nah, zakat beriringan dengan kata sholat dalam Al-Quran, aqimis sholah wa atu zakah, yuqimus sholah wa yutu zakat, dan seterusnya 32 kali diulang dalam Al-Quran. Padahal kalau puasa yang wajib kita laksanakan itu hanya 1 ayat saja yang menjelaskan tentang wajibnya puasa. Walaupun kemudian menjadi 5 rangkaian ayatnya yang terkait dengan ruang lingkup ibadah puasa, hanya 5 ayat saja. Sementara zakat tadi yang disebutkan beriringan aqimis sholah wa atu zakat, berapa kali Pak? Tadi 32 kali. Kemudian yang bersendirian 12 kali diulang. Masya Allah. Nah, kenapa? Nah, mungkin disinilah pentingnya mengkaji tentang zakat, sehingga indahnya sholat nanti sepadan dengan indahnya zakat, indahnya infak, indahnya bersedekah. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya, ini dapat hadiah nih. Apa makna amanat? Ayo, Pak Iwan. Berhadiah. Makna amanat itu apa? Menyampaikan kepada yang berhak menerima. Huh? Amanat memberikan suatu amanat kepada yang berhak menerimanya. Ya, itu tugas umaro. Sekarang definisi amanat. Nah, gak ada yang nunjuk nih, apa pinter semua. Saya takut ini nih dikatakan sombong, jadi nggak mau nunjuk ah. Ayo. Apa Pak? Amanat kejujuran. Ya. Kepercayaan. Nah, sini dapat hadiah nih. Nih, alhamdulillah. Tuh di sana tuh biar di shooting. Sekarang kan zamannya begitu. Di sini. Udah, ya. Yang kedua, apa artinya rahmat? Hah? Itu mah bukan arti, bukan. Itu bukan definisi rahmat. Itu arti, tadi saya pertanyaannya apa? Hah? Apa makna rahmat? Kalau makna rahmat itu kasih sayang, itu cuman beda bahasa. Rahmat bahasa Arab, Indonesia kasih sayang. Nah, ini sekarang maknanya, makna rahmat. Ayo. Hah? Belum. Ayo siapa Rewan? Kebaikan yang datangnya dari Allah. Iya, kebaikan yang datangnya dari Allah, rahmat. Ya, silakan sini. Enggak apa-apa lah, mirip-mirip dikit. Iya. Nih. Dia alhamdulillah. Foto Pak. Oh. Satu lagi. Hah? Muslimat. Ya, boleh. Apa
bedanya akhlak dan adab. Susah ya katanya. Ya udahlah, pengertian akhlak, apa akhlak? Makna akhlak, apa? Apa katanya? Budi? Ya udah, hadiahnya untuk istrinya Naib. Ya kalau nanti untuk akhwat yang lain pada iri, udah untuk istrinya Naib saja lah saya titipin ini. Ya, yang dapat istrinya Naib. Ntar protes di belakang, dia nggak jawab kok dapat gitu. Allahu Akbar. Amanah adalah ma'atqanallahu ilaiha mukallifin biimtisalil awamir wastinabin nawahi. Imam Jalalain dalam tafsirnya mendefinisikan amanat. Amanat adalah segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada mukallifin, orang-orang yang mendapatkan kewajiban itu. Biimtisalil awamir, dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Wastinabin nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi amanat itu sejatinya adalah syariat Islam yang diwajibkan kepada muslimin untuk menjalankannya. Itulah yang namanya amanah. Begitu. Suami, sebagai suami pasti punya peran dan tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itulah amanahnya sebagai suami. Sebagai seorang muslim, dia dapat amanat. Apa Pak amanatnya Pak? Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu amanah. Sebagai seorang amir, amanah. Jadi amanah itu apa? Ma'atqanallah, ma'itamanallahu ilaiha mukallifin biimtisalil awamir wastinabin nawahi. Segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada manusia, baik itu perintah maupun larangan, itulah yang disebut dengan amanah. Makanya dulu ditawarkan amanah untuk ini kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semua menolak. Siapa yang menerimanya? Manusia. Nah, makanya yang berkewajiban menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah manusia. Itulah yang disebut dengan amanat. Ya, tadi ya, definisi amanah. Semua yang dipercayakan Allah untuk dilaksanakan berupa perintah dan larangan, itulah yang disebut dengan amanah. Satu. Yang kedua, rahmat. Apa tadi rahmat, Pak? Kebaikan yang datangnya dari Allah. Ya, rahmat itu hakikatnya adalah keinginan melakukan hal yang baik, itulah rahmat. Jadi kalau kita ini masih ada kemauan taklim, itulah rahmat. Ada keinginan untuk sholat, itulah rahmat. Karena kasih sayang Allah dengan hidayahnya itu bermuara kepada keinginan melaksanakan apa-apa yang baik yang Allah perintahkan. Maka kita doa terus itu, Bu. Doa kita paling banyak apa, Bu, kepada Allah, Bu? Ihdinas, minta apa kemarin? Hidayah. Lah, itu doa kita yang paling banyak, meminta hidayah. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah, cirinya tadi diberi oleh Allah keinginan melakukan hal-hal yang baik. Itulah namanya
Lagi-lagi, itu namanya begitu. Jadi keinginan melakukan hal-hal yang baik. Masya Allah. Jadi dapat rahmat enggak? Ya selama masih ada keinginan, ya kan? Orang suruh taklim nih naik nggak tahu apa nih kalau BBM naik malah taklim nih abah, kan gitu. Tapi dia ingat, oh taklim itu untungnya banyak apa bu? Lupa lagi nih. Dengan taklim kita bisa silaturahim. Dengan taklim insya Allah dapat ilmu. Dengan taklim insya Allah dapat pahala. Dengan taklim insya Allah diampuni dosa. Dengan taklim insya Allah jalan mudah menuju surga. Dengan taklim adalah syiar. Jadi tadinya sudah males taklim gara-gara ingat itu. Jangan-jangan ntar ketemu naib dibagi buku nih, alhamdulillah. Kan gitu kan. Jadi semangat ya kan. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ingat tuh pesan Nabi, 6 keuntungan taklim. Apa tadi? 1, lupa. Silatu. 2, dapat ilmu. 3, dapat pahala. 4, diampuni. 5, jalan mudah surga. 6, syiar Islam. Nah kalau diingat-ingat itu, wah langsung semangat taklim. Nah kan begitu ya para ikhwan. Apalagi kalau ingat apa? Ingat pesan Luqman kepada anaknya, wahai anakku, jika kamu punya kebaikan di dunia sebesar biji sawi, tahu biji sawi? Biji bayam, tahu enggak? Kalau orang kota kayaknya jarang yang tahu biji sawi itu. Kalau saya paham karena bapak saya dulu petani bayam, jadi tahu itu sudah hitam kecil lagi. Ya Allah. Nah, kata Allah melalui Luqmanul Hakim, ya bunayya, kalau Anda punya kebaikan sebesar biji sawi, fatakun fi sokhroh, adanya itu ditumpukan split. Nah, siapa nih yang tukang apa nih? Nah, tumpukan split itu kan? Ya Allah, nggak usah lah seperti split yang mau dibuat cor-coran di beton-beton itu, jangan, itu kan ribuan kubik. Split 1 kol saja, coba biji sawi dilemparin tuh ke tumpukan split, nyari ketemu nggak? Wah setengah mati itu, masya Allah. Fi sokhroh au fis sama, tuh, atau di langit. Nah makanya dalam Al-Quran itu selalu diulang-ulang samawat. Kalau bicara langit 7, kalau bumi nggak ada. Wal ardi, nggak 7 bumi, padahal lapisannya juga banyak. Langit juga lapisannya banyak. Tapi kalau langit disebut samawat, 7 lapis langit, karena di angkasa ini banyak sekali planet-planet. Kalau bumi hanya 1, kalau di langit banyak planet, minimal 7 tingkat itu, masya Allah. Lah, amal baik sebesar zarrah dilempar ke angkasa. Lawang bintang bulan aja kecil, apalagi ini. Nah, masya Allah. Aufil ardi, atau adanya di perut bumi. Coba bayangin. Kalau para ikhwan yang pernah kemana? Ke Kalimantan Timur. Begitu dikeruk tanah atasnya, bawahnya itu tumpukan batu bara. Ya kan? Ya Allah. Lah ini 1 biji sawi, taruh di sana, cari setengah mati, masya Allah. Apa kata Allah? Ya'ti bihallah. Nah, kenapa dikatakan ya'ti? Ini menunjukkan kebaikan yang kecil ini kita saja sudah lupa. Tapi nanti di akhirat dia datang, hai fulan, saya amalmu, saya akan siap menjaga Anda dari api neraka dan siap mendorong Anda masuk ke dalam surga. Amal yang kecil tadi didatangkan oleh Allah itu, masya Allah. Kita sudah lupa kapan ngamalinya. Bisa dipahami para ikhwan? Di situ nanti kita nangis, masya Allah. Kalau tahu begini indahnya amal, masya Allah, kenapa kok dulu taklim niabahnya sebulan sekali nih naib nih? Nanti di sana gitu ya.
Nanti kalau di sana di akhirat, kalau tahu pahalanya taklim nih apa begini nih, ya Allah, kenapa kok dulu naibnya kok ngamani taklim nih apa kok cuma sekali, ya Allah. Tapi nanti di sana. Nah, kalau di dunia beda. Perasaan baru kemarin taklim kok sudah taklim lagi. Itu kalau di dunia ya. Nah, tapi kata orang Cibubur begitu, kalau orang sini mah enggak, insya Allah enggak beda. Ya kan, ya Allah, perasaan baru kemarin taklimnya apa? Taklim lagi. Nah, kira-kira begitu ya. Kok tadi sampai kemana nih? Ngomong apa tadi nih? Hah? Beda-beda. Ngomong apa tadi Pak Raiwan? Saya kok jadi lupa sih. Biji sawi. Iya, rahmat ya. Rahmat kan tadi ya, keinginan melakukan kebaikan. Nah, itulah namanya rahmat. Nah, yang ketiga adalah akhlak. Kalau dalam ilmu apa? Dalam ilmu akhlak, cari bukunya akhlak. Ya, kebiasaan akhlak itu. Sesuatu yang sudah terus-menerus dilakukan sehingga menjadi kepribadian, itu yang namanya akhlak. Tapi akhlak itu sejatinya adalah buah dari hubungan kita dengan Allah. Itulah akhlak. Jadi hubungan kita dengan Allah dalam ibadah, dalam zikir, dalam sholat, dalam apalagi semua kewajiban kita, maka buahnya adalah akhlak. Nah, maka akhlak itu, tabiat itu, adat itu, kebiasaan itu, perangai itu bisa dirubah. Nah, bukan nggak bisa dirubah, maka Nabi diturunkan ke muka bumi, diutus oleh Allah untuk merubah akhlak. Buistu li utammima makarimal akhlak. Nah, jadi akhlak itu hubungan atau buah dari hubungan manusia dengan Allah. Beda dengan adab ya. Kalau adab kan apa sih, segala sesuatu yang diproses melalui pendidikan yang dianggap oleh manusia itu baik, itu adab. Nah, makanya lebih luas akhlak. Coba dalam Quran, dalam Islam diajarkan tertib enggak? Tertib. Tapi lebih tertib mana? Mayoritas orang Indonesia dengan orang Singapura. Ya, kan gitu kira-kira. Ya kan? Berarti kalau lebih tertib, lebih beradab mana? Indonesia dengan Singapura. Nah, itu tertib. Indonesia mengajarkan kebersihan. Kira-kira bersih mana? Kapuk dengan Singapura. Kayak pernah aja ke Singapura. Nah, gitu, ya kan? Ya, kalau semuanya ukurannya beradab tadi, beradab mana? Penduduk kapuk dengan Singapura. Kalah kan? Itu baru tertib sama bersih. Kalau di sana nih adab, semua adab, disiplin, tertib. Apalagi seumpama berbaris, kira-kira tertiban mana? Nah, makanya boleh jadi suatu negara lebih beradab padahal non muslim dengan negara yang muslim. Mereka lebih beradab walaupun beradab di tengah masyarakat. Kenapa nih kok beda suaranya? Tes. Mati. Nah, walaupun negeri non muslim yang beradab, kadang-kadang juga nggak berakhlak. Kalau di jalan rapi, tapi kalau sudah di luar selingkuh. Makanya itu bukan akhlak, tapi adab. Gitu, ya. Di jalan boleh tertib, tapi kalau malam teler. Nah, akhlak bukan. Begitu ya. Makanya akhlak itu apa? Buah dari komunikasi hubungan kita dengan Allah, itulah akhlak.
yang kemudian akan melahirkan apa? Ketertiban, kedisiplinan, takut menjalankan hal yang tidak baik. Itulah buahnya. Maka kalau orang rajin ibadah, insya Allah kemaksiatan pun gak banyak dia lakukan. Kenapa? Karena itu buah dari hubungan dia, taat dia kepada Allah, akhlak. Maka kalau ingin memperbaiki akhlak, perbaikilah hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ya, baik. Sekarang saya akan masuk tema tentang menjadi orang tua yang soleh. Para Iwan sudah soleh belum? Belum. Kalau belum soleh, nanti masih punya kesempatan punya anak, kasihlah namanya soleh. Ya kan? Siapa namanya? Soleh. Ini bapak saya kok mungkin pengaruh nama apa ya? Kok sulit nggak soleh-soleh nih? Ya, undang saja naibnya bikin nasi tumpeng, ganti nama bapaknya dari Paiman menjadi Solihin, kan? Supaya soleh. Nah, jadi kalau nanti disebut, Solihin, nah sudah mengandung doa, ya. Tapi namanya manggilnya yang sempurna, namanya Solihin, manggilnya leh, apa artinya? Nah, kan gitu ya. Namanya Fatimah, supaya nanti setiap dipanggil mengandung isinya doa. Harapannya supaya menjadi seperti Fatimah. Tapi kalau manggilnya Timeh, lah Timah. Doanya di mana itu? Mah, sini mah. Timah, padahal Fatimah. Ya, namanya bagus, Aisyah. Panggilnya cecek nanti akhirnya. Ya, jadi soleh nih makna soleh dalam surat Ali Imran, nanti buka sendiri ya. Jadi orang soleh, mati lagi nih. Jadi orang soleh itu adalah orang yang beriman. Nah, jadi orang yang soleh itu adalah orang yang beriman. Yu'minun. Nah, iman itu adalah aset yang paling mahal para ikhwan. Ya. Jadi harta yang paling berharga apa? Bener nih. Saya tanya, harta yang paling mahal apa? Iman apa mobil? Bener nih. Mendingan digadaikan iman apa diserahkan mobilnya? Gak berani jawab lah. Iya, pilihannya jangan susah-susah, Ustaz, gitu ya. Namun yang pasti bahwa iman adalah aset hidup yang paling mahal. Kenapa? Nih. Karena iman itu membuat kita percaya bahwa hidup di dunia bukan selamanya, tapi sementara. Nah, yang selamanya nanti di mana? Di kata siapa? Kata Allah. Sampean percaya? Lah itulah iman. Gitu. Lah kalau nggak punya iman ngapain sholat? Kalau nggak iman ngapain tahajud malam capek-capek? Nah kan? Udah oke nih. Ya, saya doakan mudah-mudahan tahun depan beli 5 yang bagus. Mana tadi? Sampai mana tadi? Iman. Saya setelah punya istri 2 suka lupa. Tapi jangan ikut-ikut ya Pak Iwan ya. Saya sajalah. Ya. Waduh, ibu langsung infil. Enggak masalah. Lanjut. Sampai mana tadi? Iman ya. Nah, dengan iman para Iwan, coba kalau kita beramal di dunia, nanti amal itu akan kita nikmati. Ya enggak para Iwan? Iya enggak? Kembali kepada yang beramal. Nah, kata siapa itu? Kata siapa? Kata Allah. Di mana? Di mana? Dalam Al-Quran. Bener nggak nih? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Nah, di ujung kan wala najziyannahum. Pasti nanti akan kami balas.
Makanya kita tadi sodako, ngapain nyari uang sendiri dikasihin, mendingan buat beli mie ayam. Tapi kenapa kita berbagi, bersodako? Karena yakin itu nanti akan kembali kepada kita. Itulah yang namanya iman. Begitu. Bisa dipahami ya para Iwan? Nanti di akhirat hanya ada 2 tempat. Apa itu? Surga dan sudah tahu memang? Belum kan? Pernah ditunjukkan? Kok sampean yakin? Karena iman. Nah, orang pengen masuk surga, jangan nanti pengennya, diawali sekarang di dunia. Nah, makanya kita mau beramal karena Masya Allah. Jadi iman itu adalah aset yang sangat mahal. Nah, dengan iman, ini nanti kaitannya juga tentang balasan. Nah, dalam Al-Quran para Iwan, Allah membalas amal itu dengan bentuknya ada beberapa. Di antaranya satu, ajrun. Apa itu ajrun? Upah, pahala. Nah, orang bekerja, kemudian setelah bekerja dapat ajrun. Apa namanya? Upah, gaji. Nah, yang kedua jaza. Apa jaza? Balasan. Tuh. Yang ketiga sawab. Nah, ini dalam Al-Quran nih. Jadi Allah yang Rahman yang Rahim dalam memberikan balasan amal bagi makhluknya, khususnya manusia, dengan kata tadi 3. Apa tadi namanya? Pertama ajrun, kedua jaza, yang ketiga ada nggak dalam Quran? Bener nih. Ini jangan-jangan saya ngomong begini para Ikhwan nggak yakin ada nggak dalam Quran? Kalau jaza, walana jaziyannahum ulaika lahum jazaa'um mir rabbihim. Banyak kan? Ya, in ajriya ajrun, in ajriya illa 'alallah ajrun. Ma atahumullahu sawabad dunya wa husnas sawabil akhirah. Apa kalimat apa? Nah, yang pertama apa tadi? Ajrun. 2 jaza. Yang ketiga sawab. Nah, cari ilmu nih. Orang yang mencari ilmu pasti dapat ilmu, insya Allah. Walaupun tidak semua orang yang cari ilmu itu pinter, karena memang nasib. Taklim dari tahun 70 sampai sekarang gak pinter-pinter, itu nasib. Iya kan, nasib. Ya karena yang wajib itu memang menuntut ilmu. Gak wajib jadi orang yang berilmu, karena ilmu itu kaitannya kan pemberian dari Allah, begitu. Walaupun berbeda-beda tahapannya. Nah, sama-sama mencari ilmu. Ada orang yang sekolah, satu muslim, satu bukan muslim. Allah berikan ajrun, balasan, upah. Lawang nyari ilmu ya dapat ilmu. Nah, kalau ada orang muslim nyari ilmunya males-males, sama dengan teman kuliahnya orang non muslim tapi rajin, kira-kira pinteran mana? Yang non muslim. Allah adil dalam memberi balasan. Nah, cari rizki, seumpama orang non muslim subuh sudah berangkat di pasar. Lah kita orang Islam seumpama nih habis subuh tidur lagi, baru jam 7 ke pasar. Nah, matematikanya kira-kira mending banyakan mana dapatnya kira-kira? Kan matematikanya begitu ya, walaupun ketentuan banyak sedikitnya itu ketetapan Allah. Kan begitu secara zahir. Petani ya nanam padi non muslim, digarap dengan bagus, dipupuk dengan bagus, dirawat gitu kan, disemprot, masya Allah. Yang non muslim tawakal, begitu ditanam tinggal tidur. Kira-kira secara zahiriahnya panennya banyak mana? Nah, itu namanya ajrun dan jaza. Nah, beda. Yang ketiga sawab. Nah, kalau orang beriman karena iman, dia dapat ajrun, dia dapat juga jaza, dia juga dapat sawab. Nah, begitu.
Itu gara-gara iman. Ibu masakin di rumah buat suami. Kalau yang ibu-ibu non muslim dapat ganjaran. Ganjarannya apa? Disayang suami. Nah, kalau yang muslimah karena ada iman, di samping disayang suami juga dicintai Allah. Nah, itu namanya sawab. Kan? Jadi ada jaza, ada ajrun, ada sawab. Gara-gara apa? Iman. Nah, makanya iman itu adalah aset yang sangat mahal. Gara-gara iman beda ahli surga dengan ahli neraka. Alhamdulillah, gitu ya. Nah, jadi kalau pengen laki-laki menjadi yang soleh, satu beriman kepada Allah. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini kan tadi menjadi orang tua soleh. Nah, amar ma'ruf itu artinya ngajak, bimbing, begitu. Nah, supaya anak kita mendapatkan iman, mendapatkan hidayah. Hidayah itu di mana? Hidayah itu di dunia Allah letakkan di mana? Di masjid. Nah, kalau kita pengen punya anak yang mendapatkan hidayah, jangan diajak ke mall sering-sering gitu maksudnya. Tapi yang harus kenal adalah masjid. Bapaknya pengen masuk surga dewekan, anaknya dibiarin. Nah, bapaknya tahajud malam sendirian, istrinya ngorok dibiarin. Padahal sudah dikasih tahu, dibelai. Ya gitu ya. Nah, gimana mau nikah lagi, satu istri aja nggak dirawat. Kira-kira begitu. Lanjut. Nih, apa tadi? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kita punya anak, apalagi yang belum balik, yang sudah balik, ditungguin. Ayo. Ayah nggak mau berangkat ke masjid duluan kalau nggak bareng. Nah, kalau dituntun insya Allah. Ngaji juga begitu. Nih, istrinya diajak ngaji, masya Allah. Makanya one day one juice itu bagus. Kalau di Niaba bikin grup one day one juice itu jadi terpaksa itu, ya Allah. Jadi terpaksa awalnya. Tapi insya Allah one day one juice, coba berapa huruf dalam satu juz, ya kan? Kalau satu Al-Quran itu berapa huruf? Satu Al-Quran belum pernah ngitung. Belum ya. Imam Syafi'i itu pernah menghitung 27 juta huruf. Masya Allah, 27 juta huruf. Kalau Al-Quran itu isinya 30 juz, berarti satu juz hampir 1 juta huruf. Lah kalau kita, saya nih semuanya punya anak 3 di tahfidz, diwajibkan 3 juz. Coba dalam rumah tangga sekali 3 juz itu kita istri dan anak. Berarti 3 juta huruf keluar dari lisan kita sebagai penghuni rumah. Masya Allah, luar biasa itu. Ya. Nah, ini kan sebenarnya manajerial ini masalah, manajerial waktu. Jadi kalau nggak dimanage kapan lagi? Yaudah, Bapak kalau baca Quran cara bacanya begitu, kalau 1 juz ya bisa 2 jam nggak kelar-kelar. Kata istrinya, oh kalau gitu kita jangan one day one juz lah, istighfar aja. Bapak 100 kali istighfarnya, saya 100 kali. Jadi dalam sehari terjadwal. Nah, berapa? 200 kali istighfar. Nah, ibunya karena di rumah ditambah lagi sholawat 100 kali. Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Lo nggak lama, 5 menit kelar itu, masya Allah, 100 kali sholawat. Nah, semuanya itu kan menyangkut waktu. Tadi tidak akan pernah kebaikan itu Allah sia-siakan, pasti dibalas. Lawang kita berbuat baik sama orang saja diingat, masya Allah. Apalagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nggak mungkin kebaikan itu tidak dibalas oleh Allah. Kalau tidak di dunia, di mana? Pasti nggak mungkin tidak. Nah, begitu. Bisa dipahami para Iwan? Nah, kan menyangkut waktu. Nah, sampai Allah bersumpah, sampai yang pengen beruntung apa rugi? Menyangkut waktu. Wal asr. Apa itu waktu? Seluruh kaitan perjalanan waktu dari masa ke masa, itulah al-asr. Kenapa Allah menggunakan kata wal asri untuk sumpah? Karena dalam waktu itulah banyak peristiwa.
Ya toh? Nah, sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu masih jenderal. Begitu sudah 2 bulan bintangnya ngelotok. Nah, loh 2 bulan kan? 2 bulan. Karena waktu banyak peristiwa. Kemarin senyum, simpul, tertawa, duitnya banyak. Malam kegarongan, hari ini menangis karena waktu itu. Masya Allah. Ya enggak Pak Rewan? Iya, saya 2 tahun yang lalu istri masih 1. Nah, sekarang 2 karena apa? Waktu. Begitu. Ini saya bukan karena bangga ya, tidak. Contoh ini, lo karena waktu. Bersama waktu itulah kita akan merugi. Semuanya kecuali tadi yang punya iman, yang amal soleh. Masya Allah. Kemudian dikasih senjata orang Islam itu apa? Sobar. Nah, sobar itu apa Pak Rewan? Sobar itu apa? Sobar itu apa Pak Rewan? Apa? Menahan diri. Ya, fungsi sobar dalam kehidupan apa? Fungsi sobar dalam kehidupan apa? Ayo Pak Rewan, fungsi sobar dalam kehidupan. Sobar adalah senjata paling ampuh menghadapi masalah hidup. Nih, masalah sobar adalah senjata paling ampuh menghadapi persoalan hidup. Ya enggak Pak Rewan? Anak mau semesteran nggak punya duit, sabar. Nanti pasti ada jalan keluar. Sambil mikir-mikir jalan kanan kiri gitu kan. Nemu nanti berangkas orang, tinggal tembung izin aja, ngutang. Namanya sabar, ya kan? Punya suami pendiam, sabar. Sukses insya Allah keluarganya, ya enggak? Punya istri cerewet, sabar. Aman kalau udah didiemin, sudah semua habis, diomongin pasti lemes. Kira-kira itu sabar ya. Loh, sabar itu fungsinya adalah senjata yang terbaik untuk apa? Menghadapi persoalan. Nah, hidup itu kan semua masalah. Masya Allah. Ya kan? Jomblo masalah. Punya istri masalah. Punya anak? Nggak punya anak? Masalah semua. Begitu kata siapa? Orang sendirian aja masalah. Ngelamun. Kenapa Pak kok ngelamun? Saya 2 tahun ditinggal istri nih. Jomblo dong, iya. Masalahnya apa? Kan masalah kan? Iya. Kalau lagi siang begini saya gembira. Kalau malam ngelamun saya. Kan seumpama. Lo masalah. Gitu. Ya kan? Punya motor. Masalah. Nggak punya motor? Masalah. Hidup itu masalah. Maka senjata yang paling ampuh menghadapi kehidupan adalah sabar. Masya Allah. Begitu. Paham Bu? Paham? Sabar. Pengen kaya? Sabar. Kalau nggak kaya-kaya, sabar. Nah, itu nasib namanya. Allah. Memang begitu. Allah. Nah, lanjut. Fastabikul khair. Belum. Soleh itu fastabikul khairat. Nah, fastabikul khairat itu menggambarkan apa? Semangat. Lah kalau bapaknya nggak semangat, gimana anaknya semangat? Gitu. Ya nggak Pak Rewan? Lah bapaknya nyuruh baca Quran. Ayo nak baca Quran. Bapak ngapain? Main WA. Loh, yang nggak bisa. Iya kan? Nah, jadi semangat. Jadi fastabikul khairat. Maka ingin menjadi orang tua yang soleh, jadilah orang yang tadi semangat, penyemangat dia. Masya Allah. Ini landasannya surat itu ya. Yang keempat, tahajud malam. Nih, tahajud malam. Jangan dianggap remeh nih para hewan tahajud malam. Apalagi kalau yang sudah kepala 6. Nah, sudah kepala 6, kepala 5, ya kan? Ya, jadi kalau orang sudah umur 60, ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nanti kalau menghadap Allah ditanya, sampean berapa umurnya? 60 tahun. Kenapa amalnya sedikit? Dia katakan, dulu pendek umur saya, nggak diterima lagi alasannya. Karena dalam Islam dikategorikan umur panjang kalau umurnya berapa? Umurnya berapa? 40 tahun kata Ibnu Abbas itu.
Arba'ina sana, 40 tahun itu sudah dikategorikan usia panjang. Nah ini kalau yang udah kepala 4 itu udah usia panjang kita. Gak usah neko-neko lah. Ya, tinggal fokus ibadah kepada Allah. Nah begitu. Luar biasa nih. Jadi ya kalau masalah umur ya kita kan tadi udah disebutkan menjadi manusia yang terbaik. Mantola umruhu. Ya kan orang yang terbaik itu yang memang nasibnya usianya panjang. Ibu pengen usia panjang gak Bu? Pengen gak Bu? Berapa tahun? 100, bener. Oh, sekarang sudah termasuk langka. Begitu nanti Allah kabulkan usia ibu 100 tahun, bingung. Temennya udah pada duluan, gitu kan, nggak punya lettingan, ngobrol dengan yang muda nggak nyambung, main HP dikirain nenek-nenek gaul. Aduh, bingung itu. Bener nih, kan pengen usia panjang. Nah, kalau kita orang beriman, yang penting pengennya sehat. Makanya ketika paman Nabi Abbas sudah tua gitu, sakit-sakitan, dia ngeluh, diajarin sama Nabi, wahai paman, berdoalah supaya kita sehat. Karena tanda orang yang baik, kalau sehat akan menambah pahalanya. Begitu. Dan kalau sehat, dia masih kurang kebaikannya, masih ada kesempatan bertaubat. Nah, makanya minta umur yang panjang boleh, tapi sehat untuk ibadah kepada Allah. Begitu. Ada juga riwayat nih, Tolha bin Ubaidillah. Ini Tolha bin Ubaidillah ini kan sahabat yang dijamin masuk surga. Artinya dia masih hidup, sudah dinyatakan masuk surga. Dia mimpi punya 2 teman. Yang satu mati syahid, yang satu tidak. Nah, ini kan ini mimpinya ahli surga ya, bukan mimpinya kita. Saya kemarin tuh mimpi kok nyari kayu saat mitfa. Wah, manggulnya setengah mati. Di hati saya, apakah dulu kerjaan saya nyari kayu jadi mimpinya? Malah dapat musibah amanah tadi. Nah, ini sahabat nanti mimpi. Nah, dalam mimpinya itu yang mati syahid masuk surganya belakangan. Nah, yang mati nggak syahid duluan masuk surganya. Dia mikir, tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mimpi saya ini apa maksudnya? Apa kata Nabi? Boleh jadi yang tidak mati syahid karena usianya panjang, bersama itu dia beramal lebih banyak dibanding dengan orang yang mati syahid. Padahal kalau dalam ayat kan orang yang mati syahid langsung masuk ke dalam surga. Ini sebenarnya isyarat ilmunya adalah tadi semangat sehat, semangat hidup untuk apa? Menambah amal soleh. Begitu ya. Nah, ini tahajud malam diupayakan betul. Baru yang kelima, membaca Al-Quran. Di mana? Soleh itu apa? Jadi soleh itu nggak sekedar anak saya sekarang soleh. Kenapa? Karena kemana-mana pakai peci. Lo nggak jaminan. Nah, nanti nih pilkada, pilpres, banyak orang non muslim pakai peci. Biasanya begitu, ya kan? Nah, makanya soleh itu ada ukurannya. Ini surat Ali Imran 113, 114. Lalu di tempat kami di sana, di pinggir sana, Keranggan, pinggir Cibubur, itu kalau ke satu ibadah yang non muslim pakainya koko. Nah, baju kokonya lebih mahal kalau kita yang di pinggir jalan. Lah kalau dia yang bermerek itu, wah, baju koko. Ya Allah. Jadi kalau masalah atribut itu bukan menunjukkan soleh gitu. Banyak yang main gapri pakai ini. Nauzubillah min dzalik, ya kan? Ya Allah, luar biasa. Ini yang soleh banget malah nggak pernah pakai peci. Banyak nggak? Banyak. Mentang-mentang inna akramakum indallahi atqakum. Salat pakai kaos. Nah, kan gitu kan. Padahal di sisi lain ada akhlak. Khudu zinatakum inda kulli shalah gitu. Ya, saya setuju sebenarnya talim niaba besok pakai gamis semua. Walaupun gamis itu bukan tradisi orang Indonesia. Seumpama begitu kan, naibnya paling depan, pakai sorban paling gede. Wah, baru itu. Saya membayangkan gitu, indah juga nih. Baju putih semua. Waduh, ya Allah. Ya kan? Kira-kira. Lanjut, ini baru jadi orang yang soleh. Yang kedua apa? Ini baru satu slide ya. Nah, orang tua itu sebagai ro'in.
Ro'in. Apa ro'in? Ro'in apa? Penggembala. Next. Ini hadisnya. Dalam Al-Quran kata ro'in itu banyak. Tuh, dalam surat Al-Hadid ro'in itu artinya memelihara. Jadi orang tua yang soleh itu posisinya, fungsinya sebagai ro'in. Ro'in itu maknanya dalam surat Al-Hadid memelihara. Dalam surat Al-Mu'minun artinya ro'in menjaga. Dalam surat Toha menggembala. Dalam surat An-Nisa memperhatikan. Dalam surat Al-Qasas penggembalaan. Nah ini makna ro'in. Nah, itu ada berapa tuh? Memelihara, menjaga, menggembala, memperhatikan, minimal 4. Para ikhwan, bapak-bapak semua adalah ro'in. Apa itu ro'in? Baca. Memelihara, terus menjaga, terus menggembala, terus memperhatikan. Itu ro'in. Bapak, ibu, orang tua semua Allah Rasulullah nyatakan fungsinya dalam rumah tangga ro'in. Apa itu ro'in? 1, 2, 3, 4. Lah wong tinggal baca itu, tinggal baca. Ini biar apa nih para iwan? Fungsi ro'in, fungsi orang tua adalah sebagai ro'in. Ro'in itu maknanya dalam Al-Quran banyak. 1, 2, 3, 4. Ya, Mas, next. Ya, makna ro'in dalam Al-Quran 1. Tadi tuh baru diganti ininya, slide-nya hilang. Lah apalagi kalau taklim nggak pakai slide, seumpama pulang ke sana sudah ingat, waduh ini tanggal muda arisan, hilang semua ngajinya. Kira-kira ro'in artinya apa tadi? 2, 3, 4. Alhamdulillah. Ini padahal belum dikasih snack aja udah cerdas nih, Masya Allah. Apalagi nanti kasih makan siang. Wah, saya yakin ngantuk. Nih, makna ro'in. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi saya sebagai orang tua tidak merasa penggembalaan adalah miliknya. Begitu. Jadi anak saya itu bukan milik saya. Milik siapa? Milik Allah. Hati anak saya bukan milik saya, tapi milik siapa? Milik Allah. Nah ini keyakinan. Nah kalau kita sudah mencoba menggembalanya, tapi ternyata dia tidak manut, nah dia hamba Allah. Dia hatinya dalam genggaman Allah. Kita hanya doa, ya Allah, anakku itu hambamu ya Allah. Sudah saya ajarkan sholat, tapi sampai sekarang masih belum mau sholat. Hambamu ya Allah, bimbinglah dia. Begitu. Hati anakku ini ya Allah ada dalam genggamanmu ya Allah. Engkaulah yang bisa membolak-balikan hatinya. Tetapkan hatinya dalam Islam. 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi. Tadi sampai mana? Menggembalanya. Nah ini gara-gara ini dampak ya, suka lupa nih ya. Dampak apa tadi Pak? jadi anak itu bukan milik kita. Maka setelah usaha, tuh tahajud doa. Nih, Masya Allah. Nah kan yang menjadi penggembala dalam rumah tangga, penggembalaan kita bukan anak, istri juga. Nih kadang-kadang yang jauh-jauh didoain. Lah istrinya yang setiap hari masakin gak pernah didoain. Ya Allah. Mbak ya habis sholat istrinya ke orang, ini istriku ya Allah, dia nggak tahu saja kurang ajarnya suaminya sebenarnya. Dia taat betul Masya Allah. Padahal saya kalau di luar rumah jajan enak-enak nggak pernah ngajak dia. Kan kurang ajar nih suaminya. Nah, tapi ternyata sadar. Dia doain ya Allah, kuatkanlah dia ya Allah, sehatkanlah dia ya Allah. Kalau bisa ya Allah, dia lebih cantik lagi ya Allah. Nah gitu kira-kira. Tapi di hatinya, walaupun saya tahu risikonya mahal, lipstiknya mahal, apalagi ini Bu, sepronnya mahal, tapi saya pengen, nah gitu kira-kira, sadar diri. Ya gitu ya. Ya Allah, pulang ke rumah lihat istrinya, Mbok Yao kamu kayak yang lain, kenapa? Kayak orang-orang gitu loh. Ini suaminya pulang kerja ngomong ke rumah, Mbok Yao Bu kayak orang-orang gitu. Memang orang-orang kenapa Pak? Dilihat itu adem. Gitu kira-kira. Iya.
Lah kayak apa sih Pak orang-orang itu tuh? Loh, orang itu apa? Dasternya aja 150. Pantes Bu. Pak gitu protes Bu. Lah ibu dibeliin daster 105. Jadi pengennya kayak orang-orang tapi nggak mau dibiayai kayak orang-orang. Nah, kan nanti sadar diri, akhirnya suaminya nggak ngomong karena sadar diri. Kenapa sih kayak orang-orang Pak? Itu loh kalau orang-orang kan kinclong kelihatan di luar, tetangga tuh lihat. Loh kok kamu? Kan gitu kira-kira. Tanya tuh istrinya ke tetangga, kamu kinclong banget kenapa? Pakai ini berapa sebulan? Nggak banyak, perawatannya 500.000. Wah, pulang dia kepada suaminya cerita. Oh Pak, biar kayak orang-orang. Gitu ya. Pemeliharaannya supaya kinclong berapa sebulan? 500.000. Apa kata suaminya? Sadar diri. Ya udahlah kamu kayak kamu aja lah. Murah meriah gitu kan kira-kira. Nah ini contoh ya, ini contoh Pak Iwan. Waktunya habis ya. Allahu Akbar. Nah jadi itu kalau sudah diajarkan sudah, dituntun sudah, yakini bahwa mereka semua bukan milik kita, tapi milik Allah. Kembalikan kepada Allah. Yang kedua, ra'in, menjaga gembalaannya dari bahaya. Nah, jadi yang namanya penggembala itu harus tahu, anaknya 5, pulang ya 5, utuh ya 5, ya kayak penggembala. Penggembala aman itu kalau keluar bawa kambing 100, pulang 100, itu namanya penggembala. Nah di jalan tuh dijaga supaya nggak kena hama, supaya nggak kena atau nggak nyedak makanan orang lain, supaya nggak kena binatang buas. Nah itulah keluarga kita. Nah coba sudah diperankan belum itu menjaga gembalanya. Yang ketiga, C, ra'in akan mengarahkan ke tempat yang diridhoi oleh Allah. Kalau tahu yang diridhoi oleh Allah di jamaah, ajak itu anaknya ke jamaah. Ini kadang-kadang kan loh kita penggembala tahu berjamaah itu buhatal jannah, ya kan? Man arada buhatal jannah falyal jamil, ajak dia. Nah, tapi kalau saya pengen masuk surga, menghayalnya tadi surga di dunia bersama anak dan istri, di akhirat juga begitu. Lah kok nggak diajak gembalanya? Nyampe nggak kira-kira? Loh yang sudah niat aja belum tentu sampai, apalagi yang belum. Yang sudah di jamaah aja belum tentu ke surga, apalagi yang belum. Nah kira-kira begitu. Nah coba lihat niat kondangan, udah niat nih, dilalah begitu mau berangkat tetangganya meninggal, nggak jadi. Sudah niat aja nggak jadi, apalagi kalau belum. Ya dan seterusnya nanti baca sendiri. Naik berikutnya. Nah ini materi pembinaan anak surat Luqman. Terus next apa Pak Iwan baca? Hidup adalah sudah dibaca. Terus next itu ayatnya sudah dibaca. Terus nih ayatnya lagi, imam nanti akan bertanggung jawab. Sudah dibaca. Terus nah, ini menurut Ibnu Katsir, apa itu makna imam? Udah dibaca? Terus nah, kan enak kan kalau udah begitu kan? Lanjut. Next. Nah, next terus. Kok nggak ganti-ganti? Oh, kalau sudah error berarti tandanya sudah habis waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang dapat kami sampaikan. Saya doakan para ikhwan mudah-mudahan sehat selalu, diberi oleh Allah kelapangan rizki, keluasan rizki, dan diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.